teman-teman Astor semuanya, kali ini kita akan membahas mata kuliah pajak penghasilan, yaitu tentang pajak penghasilan UMKM. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha dengan penghasilan di bawah 4,8 miliar per tahun masuk dalam kategori pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang disebut UMKM. Nah, UMKM ini bisa dikelola oleh perorangan maupun badan, yang dimana usaha ini termasuk sebagai kriteria lingkup kecil dan mikro. Subjek pajak UMKM yang diatur dalam PP nomor 23 tahun 2018 yaitu orang pribadi dengan jangka waktu pengenaannya 7 tahun, badan usaha yang berbentuk PT dengan jangka waktu 3 tahun, CV, firma, koperasi dengan jangka waktu pengenaannya 4 tahun. Jadi, selama jangka waktu tersebut, wajib pajak boleh melakukan pencatatan dan memanfaatkan tarif 0,5% UMKM ini. Setelah itu, wajib pajak pribadi maupun badan harus membuat pembukuan dan menjadi wajib pajak normal. Yang bukan subjek pajak UMKM yaitu WP yang memilih untuk dikenakan PPh pasal 17. Nah, jadi wajib pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema 0,5% atau menggunakan skema normal yaitu tarif progresif yang mengacu pada pasal 17. Lalu ada WP badan yang memperoleh fasilitas PPh pasal 31 Undang-Undang PPh atau PP 94 tahun 2010, BUT, CV, atau firma. Yang jadi objek pajak UMKM adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Nah, omset ini merupakan jumlah peredaran bruto semua gerai, counter, outlet, atau sejenisnya baik pusat maupun cabang. Nah, contohnya itu usaha dagang, industri jasa seperti kios, toko, les kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung atau rumah makan, salon, dan usaha lainnya. Berlaku juga untuk UMKM konvensional atau offline maupun yang berjualan di toko online. Yang bukan objek pajak UMKM adalah pertama, penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Contohnya seperti yang ada di layar. Lalu ada penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Contohnya itu ada harta hibah, bantuan, atau sumbangan. Lalu yang ketiga, penghasilan yang dikenai PPh final, dan yang terakhir penghasilan di luar negeri. Nah, PP nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, maka tarif PPh final yang dikenakan kepada pelaku UMKM adalah 0,5%. PP 23 tahun 2018 ini sudah aktif sejak 1 Juli 2018 menggantikan PP nomor 46 tahun 2013, di mana dalam PP nomor 46 tahun 2013 ini tarifnya masih 1%. Nah, di sini ada perhitungan PPh final UMKM. Jadi, cara untuk mencari berapa sih PPh final UMKM-nya itu tinggal di omset dikali tarif PPh final yaitu 0,5%. Lalu ada pembayaran dan pelaporan pajak yang diatur dalam PMK 99 tahun 2018. Jadi wajib pajak kalau membayar itu bisa di-store sendiri ataupun dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga. Nah, pajak UMKM ini tidak dapat dikreditkan di akhir tahun pajak pada saat pelaporan SPT PPh tahunan. Kenapa? Karena pajak UMKM ini dikenakan atas penghasilan bruto setiap bulannya dan harus dibayarkan atau disetorkan ke kas negara tiap bulan juga.
Ini ada batas waktu pembayaran, yaitu kalau di store sendiri, tenggatnya itu tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Lalu kalau dipotong atau dipungut pihak ketiga, batas pembayarannya akan jatuh pada tanggal 10 bulan berikutnya. Untuk batas waktu pelaporan, yaitu untuk orang pribadi, 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak. Untuk badan yaitu 4 bulan setelah berakhirnya masa pajak. Nah, di sini pembayaran pelaporan pajak, contohnya itu kalau di store sendiri, PTA memperoleh omset 200 juta pada masa PPh final September. Maka PPh final UMKM wajib di store paling lambat 15 Oktober 2019 oleh PTA. Kalau dipotong atau dipungut pihak ketiga, misalnya si VAB sebagai rekanan pemerintah melakukan penyerahan barang kepada bendahara pemerintah senilai 200 juta pada masa September, maka bendahara pemerintah melakukan pemotongan PPh final paling lambat 10 Oktober dan si VAB mendapatkan bukti potong. Nah, PP nomor 23 tahun 2018 ini, seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa wajib pajak pribadi maupun badan dapat menggunakan tarif 0,5% jika omsetnya di bawah 4,8 miliar. Jadi, mau wajib pajak itu memiliki omset 100 juta setahun, tetap dikenakan PPh final UMKM. Nah, setelah adanya undang HPP ini yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 itu mengalami perubahan. Katanya, UMKM wajib pajak kriteria tertentu tidak mencapai 500 juta atau di bawah 500 juta tidak dikenakan PPh final UMKM. Jadi jika WP mempunyai omset 500 juta atau kurang dari 500 juta, maka tidak dikenakan PPh final UMKM. Maka jika WP memiliki peredaran bruto lebih dari 500 juta, bagaimana? Diatur dalam Undang-Undang HPP ini, wajib pajak yang memiliki peredaran bruto lebih dari 500 juta akan membayar pajak penghasilannya lebih kecil, karena nilai penghasilan bruto yang dikenakan pajak akan dikurang 500 juta. Misalnya, pengusaha dengan peredaran bruto 2 miliar setahun hanya membayar PPh atas peredaran bruto yaitu 1,5 miliar. Karena sampai dengan peredaran bruto 500 juta itu dibebaskan dari PPh. Lalu di sini bisa kita lihat ada contoh perhitungan PPh UMKM setelah adanya Undang-Undang HPP dan sebelum adanya Undang-Undang HPP. Nah, dalam 1 tahun ini katanya omsetnya itu mencapai 1.270 juta. Nah, dalam bulan Januari sampai bulan Mei, peredaran kumulatifnya itu sudah sampai 500 juta. Nah, gimana sih kalau misalnya mau ngitung PPh UMKM setelah adanya Undang-Undang HPP? Maka dari bulan Januari sampai bulan Mei itu tidak dikenakan pajak UMKM. Jadi dari bulan Januari sampai Mei itu PPh finalnya 0. Tapi dari bulan Juni sampai bulan Desember, karena peredaran kumulatifnya sudah melebihi dari 500 juta, maka setiap bulannya itu dikalikan 0,5%. Jadi misalnya bulan Juni nih, kita lihat peredaran usahanya tuh 140 juta, peredaran kumulatifnya itu udah mencapai 640 juta. Nah, berapa sih yang harus dikalikan 0,5%, yaitu tinggal 640 juta ini dikurangi 500 juta, yaitu dapat 700.000 dan seterusnya. Tapi kalau misalnya kita mau menghitung PPh final terutang setelah adanya Undang-Undang HPP, itu dari bulan Januari sampai Desember dikalikan 0,5% setiap bulannya. Lalu bisa kita lihat di sini PPh final terutang setelah adanya Undang-Undang HPP ini
lebih kecil dibanding sebelum adanya Undang-Undang HPP ini. Jadi wajib pajak lebih diuntungkan dengan adanya Undang-Undang HPP. Nah, di sini ada contoh perhitungan wajib pajak pribadi. Misalnya, Andika memiliki usaha kecil sebagai pedagang baju dengan omset sebulan 20 juta. Dia memenuhi syarat untuk menggunakan PP 23 tahun 2018. Maka menghitung pajaknya yaitu tinggal 0,5% dikali 20 juta yaitu 100.000. Nah, jika Andika baru memulai usaha dan masih menunjukkan rugi atau belum ada omset, maka Andika dapat memilih untuk tidak dipungut pajak dengan syarat menyampaikan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Nah, di sini ada contoh perhitungan lain kalau misalnya Andika punya istri nih, tapi nomor wajib pajaknya digabung. Jadi cara ngitungnya itu tinggal omsetnya itu ditambahin antara suami dan istri, lalu dikali 0,5%. Baru setelah itu dibagi 12, maka 500.000 ini harus disetorkan tiap bulan. Nah, bagaimana kalau Andika dan istrinya itu mempunyai NPWP terpisah atau ingin membayarkan pajak masing-masing? Maka cara hitung PPh-nya yaitu untuk PPh suami tinggal 0,5% dikali omset suami lalu dibagi 12. Maka itu yang akan dibayarkan setiap bulannya. Begitu juga untuk istrinya, tinggal 0,5% dikali omsetnya, lalu dibagi 12 dan harus membayarkan setiap bulan. Lalu di sini ada contoh perhitungan badan. Misalnya nih, CV Aba adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha dalam bidang penjualan daging ayam. Peredaran bruto CV Aba dalam tahun pajak 2020 adalah sebesar 4.236 juta. Nah, peredaran bruto CV Aba dalam tahun 2021 adalah 5.193.260.000 dengan perinciannya seperti yang ada di layar. Nah, pertanyaannya itu, berapa sih pajak penghasilan berutang CV Aba pada tahun pajak 2021? Maka, kalau kita lihat, peredaran bruto CV Aba dalam tahun 2021 itu sudah melebihi 4,8 miliar. Akan tetapi, perhitungan PPh badan dihitung dengan cara perhitungan berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018, yaitu setiap bulannya dikenai tarif sebesar 0,5%. Loh, kenapa sih? Padahal kan sudah melebihi dari 4,8 miliar. Jadi, hal ini terjadi karena peredaran bruto pada tahun pajak sebelumnya, yaitu tahun 2020, tidak melebihi 4,8 miliar. Jadi, kita melihat dari tahun sebelumnya nih. Jadi, pajak penghasilan yang harus disetor CV Aba untuk tahun pajak 2021 adalah berdasarkan PP 23 tahun 2018, yaitu setiap bulannya dikalikan 0,5%. Jadi misalnya untuk bulan Januari itu penjualan kotornya 440 juta, berarti tinggal dikali 0,5%. Nah, itu yang harus dibayarkan untuk bulan Januari. Nah, segitu aja dari saya. Maaf kalau banyak kurangnya. Terima kasih.